Ciao. Dok, Hai, halo. teryoga belum selesai dok. Baru dok, teryoga. Ngos-ngosan nih kayaknya nih. Iya, dari di bawah tadi. Iya. Dari depan dipanggil suruh kesini. Dikerjain. Dikerjain. Sama siapa dok? Mas Riza. Oke, biasa itu. Dok, polusi udara nih. Lagi happening banget ya. Menyerang juga nih ternyata di kulit ya dok ya. Apakah karena polusi udara ini mengandung zat-zat tertentu gitu? Tapi kita juga jangan lupa nih, kalau kulit itu organ terbesar kita. Nah itu. Ya kan, organ terbesar kita, organ terluar yang sebagai barrier atau tameng. Tameng ya. Tamengnya kita nih dari dunia luar gitu ya. Yang terutama itu dari kulit dulu sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu dia. Jadi banyak permasalahan kulit yang muncul gara-gara akibat adanya polusi udara. Polusi udara itu. Nah kalau polusi udara itu kita bukan berhadapan dengan debu biasa nih. Ternyata debunya debu super nih. Iya. super tiny ya, kecil banget. Kecil banget. Nah, Iya. ini deh. Nggak kelihatan sih. Kan tiny, super. Iya. Melayang-melayang Iya, terus. iya. Nah akhirnya bisa kontak ke kulit. Wow, luar biasa. Kontaknya bisa langsung nih. Kontaknya nempel ke kulit dan langsung masuk dalam kulit. Bisa juga kontak tidak langsung. Tidak langsung tuh gimana maksudnya gitu ya. Ya bisa melalui peredaran darah. Oh Ya, gitu. kita hirup tuh PM-nya atau polutannya gitu ya. Terus dia masuk ke peredaran darah, muter-muter dari sirkulasi di sana. Akhirnya ujung-ujungnya ke kulit. Ke kulit. Ya, kalau kulit kan kita gores aja berdarah kan, berarti dia butuh darah juga. Oke. Sama aja jadinya. Jadi bukannya kita ngelihat permasalahan polusi ini dari segi kesehatan paru-paru aja misalnya, atau saluran pernapasan aja, atau THT aja gitu. Tapi kulit juga ikut berdampak sebenarnya. Yang terjadi di kulit itu ada peningkatan namanya radikal bebas. Ya, ada pasti tuh ya, radikal bebas meningkat, terus proliferasi atau perkembangan sel-sel kulitnya jadi terganggu. Terus juga ada kematian sel kulit dini, atau apoptosis namanya gitu ya, jadi dia mati sel-selnya. Apa yang bisa kita lihat gitu kan? Iya, ya? iya. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya nih. Jadi yang pertama bisa kita lihat kulitnya dehidrasi tuh, Kering. atau kering ya kan. Terus kulitnya jadi mengalami iritasi atau bahkan jadi lebih sensitif gitu ya. Jadi mudah iritasi lah, lebih mudah merah. Bahkan bisa jadi proses peradangan yang lebih hebat lagi. Misalkan anak kecil yang misalnya tadinya nggak ada eksim, tiba-tiba muncul jadi eksim. Nah itu. Atau eksimnya yang tadinya biasa-biasa aja tuh terkontrol gitu ya maksudnya. Jadi tambah parah, atau psoriasis gitu ya. Dan lain sebagainya lah gitu ya, memicu peradangan. Dan yang paling banyak itu emang akne atau jerawat. Oh ya. Ya, dari jerawat diperparah oleh Polusi. adanya polusi Iya. gitu ya. Karena tadi peradangan meningkat, terus produksi minyak juga meningkat, dan lain sebagainya. Timbullah itu jerawat. Timbullah jerawat. Ujung-ujungnya yang paling serem ya bisa jadi kanker kulit. Kalau kita bicara tentang polusi ini gitu ya. Kanker kulit pun terjadi. Karena ada peningkatan radikal bebas dan sebagainya. Proliferasinya jadi terganggu ya. Sel-sel pertumbuhannya, sel-sel kulit jadi terganggu. Nah itu dia, nggak seru nih kalau ngobrol sama dokter tapi kita nggak nanya. Kita harus ngapain dong? Ya, kita untuk menghadapi ini semua. benar. Jadi Uh, pertama kali yang paling simple. Iya. Nah itu minum air putih, bukan air gula ya, atau air bersoda gitu. Jangan nanti minum, wah dokter ngajarin minum air gula. Sama bohong dong. Iya. Jadi air putih ya, nggak ada rasa, nggak ada warnanya, itu 2 liter per hari. 2 liter per hari, minimal. Ya tujuannya biar kulit kita nggak dehidrasi. Kan. Terus juga untuk mengencerkan itu tadi polutan-polutan yang ada di dalam darah kita, bisa jadi kayak gitu. Lalu yang kedua, ya makanan-makanan yang sehat. Ya, jangan lupa gitu ya, makan ya, dihindari gula-gula gitu kan ya, atau makanan cepat saji, gorengan gitu ya, dihindari lah gitu ya, makan sehat, banyak makan buah dan sayur. Terus konsumsi suplementasi. Suplementasi itu penting ya, jadi kayak yang mengandung vitamin A, C, E, zinc, selenium, CoQ10 atau polypodium nicotinamide ya, nanti teman-teman bisa carilah di pasaran. Banyak ya dijual bebas ya. Dijual bebas, atau kalau bingung-bingung silakan konsultasi. Nah itu yang saya tunggu dari tadi. Malah nyaranin jual bebas, ini langsung ke pakarnya dong. Udah bingung-bingung ya kan, konsultasi. Iya. Gitu. Nah mungkin teman-teman di sana juga ada yang bertanya ya sahabat Premier bahwa kalau masalah UV atau radikal bebas kan kalau di TV banyak tuh dok, pakai ini untuk mencegah UV. Itu pelembab kulit itu gimana dok? Nah ini untuk skincare harian ya, kita masuk nih ke skincare. Tadi kan udah makanan dan sebagainya. Olahraga jangan lupa, hindari stres, olahraga sebaiknya indoor.
Oh, indoor. Oke. Karena sekarang kalau di luar Sama aja bohong ya. terpapar matahari Iya. lagi, terpapar polusi lagi Iya. ya kan, gitu. Memang kebanyakan pasien-pasien saya, misalkan pasien jerawat itu yang olahraganya indoor nih saat ini. Nah, seperti kayak misalkan lagi senang-senangnya lari nih kan, saat ini gitu, atau bersepeda gitu, itu biasanya malah timbul jerawat, gitu. Dengan polusi sekarang. Nah, tadi skincare ya, kita masuk skincare. Oke. Skincare pertama cleanser yang sesuai dengan jenis wajah. Kita harus identifikasi dulu nih kulit kita tuh, wajah kita kayak gimana sih itu. Tapi ini nggak melulu kita ngomong tentang wajah ya, karena polusi itu terpapar ke Semuanya semua, juga bisa, semua area kulit kita gitu ya. Nah, jadi nggak hanya terbatas pada wajah. Nah, kalau kita ngomongin cleanser, cleanser harus yang cocok dengan kulit kita, gitu ya. Terus kalau malam mungkin atau pas lagi mau istirahat, jangan lupa double cleanser gitu ya. Karena kan polusi nih di luar nih gitu ya, makin parah. Disarankan untuk double cleanser kalau sekarang. Yang kedua stepnya menggunakan serum atau tonik yang mengandung misalnya antioksidan. Misalkan dia mengandung serumnya vitamin C, vitamin E, niacinamide dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan ya untuk menangkal radikal bebas. Terus bisa menggunakan moisturizer, pelembab ya, pelembab secara reguler. Pelembab yang baik yang bagaimana ya nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter lagi nih. Sebenarnya bagaimana gitu ya. Karena berbeda-beda kebutuhannya dengan setiap kondisinya gitu ya. Jadi kondisinya misalkan ada radang ya kita butuh moisturizer yang lebih baik lagi gitu ya dibandingkan untuk yang perawatan harian misalkan gitu ya. Nah, terus selanjutnya sunscreen jangan lupa ya. Sunscreen. Tadi kita baru pelembab, sunscreen nih. Sunscreen itu SPF minimal 30. Ya kita bicara sedikit aja ya. SPF 30, PA-nya minimal +3 atau plus gitu ya. Jadi terus di-reapply atau dipakai ulang tiap 2 jam. Penggunaannya harus cukup. Misalkan 2 jari untuk wajah atau 1/4 sendok teh. Nah, banyak sih emang. Jadi cepat habis juga sunscreen-nya pasti. Nggak apa-apa ya. Direkomendasikan ya. Itu direkomendasikan. Selanjutnya krim-krim anti-aging. Juga bisa digunakan sesuai dengan kondisi kulit lah. Balik lagi sesuai kondisi kulit. Jangan lupa konsultasi dengan dokter juga ya. Karena dokter yang harus menilai. Kapan dok prakteknya dok? Prakteknya cukup seringnya di sini. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Silakan nanti dipilih-pilih. Sesuai dengan kebutuhan kulit Anda. Iya. Oke dok, thank you ya dok. Sama-sama. Sudah cukup? Pasti ada episode berikutnya ya. Pasti ada episode berikutnya. Karena saya selalu mau balik lagi ke sini. Oke siap. Oke. Ciao. Oke.